sebelum kita nanti biasanya kan begini, bagaimana cara kita menentukan mesin mana yang harus kita pilih begitu, atau mungkin spare part mana yang harus perlu untuk diperhatikan begitu. Nah ini biasanya sebagai apa ya, reference data awal begitu, metode awal yang harus digunakan. Yang namanya kita menyebutnya adalah diagram Pareto begitu. Nah, jadi kalau diagram Pareto, oh ya ini mungkin saya hanya sekilasnya dulu ya Pak. Ya. Nanti kita akan belajar urutannya. Jadi untuk mendeteksi di awal itu. Jadi untuk diagram Pareto ini mungkin awalnya dia ini di tahun 90-an. Nah ini awalnya hanya dari sisi tingkat ekonomi saja. Jadi beberapa perkembangan apa kalau dari dulu diagram Pareto itu hanya untuk dilakukan penilaian dari sisi nilai ekonomi, misalnya pembelian suatu barang yang ada di bisnis usaha, biasanya rata-rata gitu. Nah kita untuk mendeteksi produk mana yang paling sering terjual begitu. Nah ini kita biasanya pakai diagram Pareto. Tapi bentuk aplikasi diagram Pareto ini itu sebenarnya banyak sekali digunakan di beberapa apa ya case-case masalah yang lain. Nah sebenarnya kalau kita melihat diagram Pareto ini Pak, sebenarnya juga ini salah satu 7 metode, kalau kita menyebutnya itu 7 tools of quality. Nah tadi 7 metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran kualitas. Salah satunya diagram Pareto, fishbone diagram mungkin kalau Bapak pernah dengar. Lalu diagram akar penyebab masalah, akar jadi meruntut di akar begitu. Lalu ada juga flowchart. Nah itu juga termasuk bagian dari bagaimana cara kita untuk mendeteksi dari masalah. Jadi kita bisa melihat flowchartnya, atau mungkin kita nanti bisa melihat hasil diagram Pareto yang sudah kita hasilkan. Betul. Nah ini kalau diagram Pareto ini gambar awalnya itu bentuknya nanti adalah grafik batang Pak. Nah nanti gambarannya ini merujuk pada urutan banyaknya jumlah kejadian. Jadi outputnya itu nanti kita bisa melihat seperti diagram batang begitu. Nah karena kita itu terkait dengan masalah apa namanya ini apa keandalan sistem, maka kita nanti analisanya adalah terkait dengan jumlah kejadian dari tingkat kerusakan begitu. Nah urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak sampai ke urutan yang paling sedikit. Nah model konseptual yang dipakai ini itu biasanya adalah untuk mendapatkan alur dari akar penyebab suatu masalah tadi begitu. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh judge Pak. Kadang ada yang tanya begini, kadang-kadang begini, kenapa kok kita menggunakan melakukan analisa pada mesin A dibandingkan dengan mesin B, atau kalau nggak salah kayak kemarin itu misalnya contohnya kayak punya Pak Ovi kemarin ya, apa alasan Anda selalu ditanya kenapa kok dasarnya menggunakan, kan dia pakai pesawat gitu kan ya Pak. Nah dimana kalau di pesawat itu mesinnya itu kan kalau kita mengamati spare partnya itu kan banyak. Bapak mau melihat dari sisi keandalan sistem pesawat, tapi pesawat yang seperti apa? Maksudnya yang sistem yang bagian apanya? Nah ini perlu analisa lagi, lebih dalam lagi terkait dengan diagram Pareto tadi, terkait dengan bentuk jumlah kegagalan dan kerusakan di masing-masing spare part pesawat tadi gitu. Nah ini jadi kalau di diagram Pareto kita menyebutnya itu ada yang menyebut diagram 80-20 Pak. Jadi kalau di sini dikatakan adalah 20 ini yang di gambar ini ya Pak. Nah, 20%. Jadi kita itu mencari akar penyebab 20% yang terjadi, karena 20 yang teratas itu memberikan dampak signifikan pada hasil output yang dihasilkan. Gitu. Contoh misalnya begini, kita bisa menganalisa, tadi kan dikatakan bahwa diagram Pareto itu kita menilai dari yang paling banyak ke yang paling sedikit, kan ya Pak. Nah, dengan kita menganalisa tingkat kerusakan yang paling banyak terjadi, karena dengan semakin banyak yang terjadi itu otomatis kan
terkait dengan biaya yang kita keluarkan kan ya Pak. Nah, makanya di sini dikatakan kita menganalisa terkait dengan spare part mana yang merupakan atau mengeluarkan biaya yang paling besar dari sisi pembiayaan atau mungkin dari sisi outputnya begitu. Karena bisa jadi dengan frekuensi yang sedikit-sedikit itu sehingga dia tidak ini sedikit-sedikit ini 80% tingkat kerusakan yang terjadi itu hanya berdampak 20% pada sisi input, sedangkan satu spare part yang mungkin sering banyak kerusakan, sering terjadi kerusakan itu memberikan dampak yang signifikan begitu. Nah ini makanya kita mencari ini the most critical causes and have the highest return. Jadi kan maksudnya adalah dengan mencari nilai yang paling kritis itu bisa jadi tingkat pengembalian kita juga akan semakin besar. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Memang data list ini biasanya disertai dari data penunjangnya ya Pak. Jadi kita nggak bisa oh ini yang 80 20 ini kita hanya nanti mengklasterkan. Jadi istilahnya nanti di dalam bentuk spare part tadi itu kita akan mengklasterkan. Manakah bentuk kategori klaster yang memberikan dampak yang benar-benar signifikan pada hasil output atau biaya dampaknya? Atau mungkin kita bisa juga melihat dari sisi output itu bukan dari biaya ya Pak, tapi dampak terkait dengan hasil output produk, misalnya kecacatan. Nah itu juga bisa kita kaitkan. Jadi kalau misalnya spare part ini rusak, kalau di industri kan mesin itu bergantung, mesin yang kita lakukan itu kan bergantung pada hasil outputnya. Jadi contoh misalnya kita punya mesin pembuat kue, berarti kan outputnya ya kue tadi. Nah apakah kuenya ini kita kategorikan bahwa dalam menghasilkan satu mesin itu bisa menghasilkan 100 kue yang tanpa cacat atau bagaimana? Rata-rata apa yang mendukung pada tingkat keberhasilan tadi kan seperti itu ya Pak, maksudnya begitu. Jadi kita mencari nilai kritis dari hasil dari output spare part yang kita amati nanti gitu. The most effective approach is to identify the great and the most pervasive problem from X, Y, dan Z and target the vector which have the greatest effect on the mentioned outcome. Nah, jadi kan kita ya itu tadi tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan bentuk dari hasil dari spare part yang ada tadi, kita klasifikasikan manakah bentuk spare part ini yang termasuk kategori 20 atau 80 begitu. Seperti itu. Nah, ini di sini dikatakan tadi kan dikatakan ya 80 dan 20 ini kalau dari sisi time Pak, mungkin dari sisi waktu kita melihat dari sisi waktu. Kalau tadi kan kita melihat dari sisi output produk yang dihasilkan atau mungkin dari sisi kritikal waktu yang berpengaruh pada output produk itu sendiri. Jadi contoh misalnya, jadi kita amati apakah salah satu dari spare part misalnya A begitu ya memberikan dampak signifikan terkait dengan waktu proses yang kita jalankan atau tidak gitu. Ataukah mungkin bisa jadi begini, karena akibat dari proses A yang terjadi, kerusakan A yang terjadi itu bisa menyebabkan terkait dengan kemarin time to failure yang terlalu lama. Nah ini kita juga bisa mengaplikasikan. Jadi artinya bahwa akibat dari problem A itu bisa membuat produktivitas kita itu menjadi menurun kan Pak begitu. Jadi jangan sampai kategori pada karakteristik dari subkomponen A ini sampai rusak atau mungkin kalau kita menyebutnya adalah breakdown maintenance sampai break kali begitu. Nah kalau sampai break ya itu akan berdampak secara signifikan dari output yang dihasilkan gitu. Nggak bisa produksi kan. Jadi ini kan dikatakan kita mencari dulu nilai 80 yang menjadi nilai optimal ini apa gitu. 80% ini adalah 80% untuk mendukung dari proses bisnis kita Pak. Kalau di industri kan begitu.
Cuman 80% ini adalah 80% dari target operasi yang mungkin Bapak harus jalankan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menyia-nyiakan 80% yang 80% dari target yang kita harapkan. Seperti itu harapannya kalau di Pareto diagram ini. Nah ini kalau gambaran yang ada itu sebenarnya pemilihan dari spare part yang ada ini bentuknya memang seperti tumpukan ya Pak. Jadi kita itu nggak bisa tahu, tapi kita harus benar-benar memilah. Klasterisasi di dalam produk yang dimaksud dari nilai produktivitas ini apa? Apakah dari sisi waktu, apakah mungkin dari sisi biaya, atau mungkin dari parameter-parameter lain yang harus kita harus kita penuhi. Memang nggak bisa sama output mesinannya. Tapi memang kadang-kadang paling gampangnya mereka ini biasanya yang hasil TA yang ada ya Pak ya, rata-rata itu hanya melihat dari sisi frekuensi. Jadi artinya semakin sering mereka melakukan kerusakan, maka otomatis ya biaya yang kita keluarkan juga semakin besar, dan waktu dari sisi waktu itu juga semakin besar. Makanya paling sering atau paling mungkin di beberapa TA yang ada, efektivitas untuk mengukur 80-20 itu biasanya dari frekuensi gitu. Nah ini yang saya bilang tadi. Diagram Pareto ini adalah bagian dari QC 7 Tool Quality, pengendalian mutu. Nah, diagram Pareto tadi sudah dikatakan berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Jadi kita mengurutkan dan mencatat. Nah ini, karena kita melihat jumlah kejadian, maka dasar urutannya ini didasarkan pada periode. Kita pakai urutan periode. Jadi kita pakai dasar periodenya itu kita mau pakai gampangannya berapa tahun atau beberapa tahun. Kalau bulan itu terlalu pendek biasanya rata-rata Pak. Biasanya tahunan. Nah ini kita mau membuat data acuan kita ini berapa tahun untuk melihat karakteristik dari banyaknya jumlah kejadian kerusakan di keandalan sistem kita. Gitu. Nah urutannya mulai dari jumlah permasalahan tadi yang dari sedikit ke yang lebih banyak ke lebih sedikit. Nah kegunaannya sekarang, kegunaan dari diagram Pareto itu yang pertama untuk menentukan ini pangkal dari persoalan Pak. Sebenarnya kalau kita melakukan evaluasi dari keandalan, kan kita sebelum menuju keandalan itu kan kita harus tahu dulu awalnya spare part apa yang jadi masalah di mesin kita, sistem kita ini kan gitu kan. Nah berarti kita harus mencari akarnya, pangkal dari persoalan. Kalau yang kemarin ya Pak ya, mungkin ini kaitannya dengan sistem, cara berpikir sistem. Kalau kita melihat secara keseluruhan sistem itu memang saling terkait. Tapi kalau di sini, di Pareto ini, itu nggak ada salahnya kalau kita menganalisa sistem yang paling berpengaruh pada hubungan sistem tadi. Spare part yang paling berpengaruh pada hubungan sistem. Ya memang kita nggak bisa melepaskan bahwa hubungan spare part dengan spare part yang lain itu saling terkait gitu. Tapi di sini itu adalah mencari pangkal dari suatu masalahnya gitu. Dan ini yang menurut saya paling efektif kalau kita mendeteksi atau mengimplementasikan menggunakan dari sisi tingkat keandalan gitu. Lalu yang kedua, sebagai alat interpretasi dalam menentukan frekuensi atau tingkat kepentingan persoalan atau sebab yang terjadi. Jadi kita bisa tahu sebenarnya sistem tadi, kalau kita bilang sistem mesin tadi, itu sebab dari masalah tadi ini itu sebenarnya bermula dari mana? Atau tadi kan pangkal masalahnya ya. Nah ini masalah utamanya itu dari apa? Gitu. Nah yang ketiga ini, memfokuskan pada pokok persoalan vital dengan cara mengurutkan berdasarkan kepentingan. Nah ini menurut saya, kalau kita melakukan kajian bahwa seluruh sistem kita itu harus berjalan dengan ideal, ya maunya begitu Pak. Tapi berapa biaya yang harus kita keluarkan kan ya. Nah makanya
dengan cara kita melakukan fokus pada satu masalah, itu akan lebih hemat dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru, karena masalah yang akar tadi itu kita sudah bisa mencegahnya. Seperti itu menurut saya. Nah, yang keempat, iya Pak. Mohon maaf untuk waktu kurang 1 menit. Nanti pakai link sama. Ya. Link yang sama ya Pak. Ya siap. Maaf Lin. Ya Pak. Menunjukkan hasil perbaikan. Nah, ini kita juga bisa melakukan hasil perbaikan. Jadi sebenarnya banyak juga sih Pak. Kalau di SPS metode taktik bisa juga kita pakai hasil melakukan perbandingan before after dari pekerjaan yang sudah kita lakukan itu sejauh mana dampaknya. Itu juga kita bisa pakai diagram Pareto. Nah, ini mungkin untuk ini untuk langkah-langkahnya ya Pak ya. Kita langsung masuk ke masalahnya aja ya. Misalnya ya. Nah, ini contohnya, langkahnya ini pertama identifikasi masalah yang diteliti. Jadi kita harus tahu dulu. Tadi kan tujuan kita adalah melakukan karakterisasi atau per 668. Itu 33. Nah, ini 198 per 668. 30%. Nah, dari banyaknya tingkat kejadian kerusakan, baru kita urutkan Pak, berdasarkan dari ini persentase yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, urutan yang paling besar kan solder shot, no solder, solder ball ya kan. Nah, ini kan 3 ini urutannya, solder ball. Lalu diikuti dengan yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu, nah ini kan tadi kan sudah tahu frekuensi, akumulasi dari frekuensi. Nah, ini kita dapat akumulasi tingkat frekuensinya. Kita urutkan dari yang paling besar ke satu. Maka yang perlu diidentifikasi itu adalah dalam kategori solder shot ini. Begitu. Untuk gambaran Pareto dia Pak ya. Jadi kalau di sini sebelah kiri sumbu X-nya itu adalah spare part, sumbu Y kirinya itu jumlah spare part, sebelah kanannya ini itu adalah persentage dari akumulasi persentage-nya. Seperti itu. Nah, yang mungkin ditanyakan banyak itu, bagaimana cara kita untuk mengelompokkan? Apakah kita pakai kategori 30-70 atau 20-80? Nah, itu tergantung dari harapan yang mau kita capai. Misalnya kalau dari gambar ini 30-70, maka yang kita ambil 30 yang teratas ini Pak, dia kategorinya yang solder shot. Karena dia sudah melebihi kan. Ini. Jadi ini yang paling kritis. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini belum nanti. Jadi kita akan mengambil solder shot, misalnya ini item solder. Nah, spare part solder shot ini. Nah, nanti kita analisa bagaimana terkait dengan reliability-nya, waktu di dalam proses mereka, maintain to failure, baru lebih dalam lagi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Jadi Bu, untuk accumulation, izin bertanya Kapten William. Iya. Itu yang accumulation frekuensi itu maksudnya sampai 100% bagaimana ya angka yang didapat? Pak. Jadi kan kita sudah ngurutkan kan. Angka ketiga ini kan kita belum enggak 100%, 222 dibagi 668 itu kan 33%. Nah, ini kita urutkan ke sini Pak. Ini kan belum urut kan. Cari yang paling besar ke yang paling kecil. Solder shot, no solder, dan solder ball kan yang paling atas. Nah, ini. Nah, baru ini yang kategori yang acak. Kalau di total kan jumlahnya 100 kan Pak harusnya. Nah, baru kita akumulasikan 33 tambah 30, 63 tambah 65, 78. Nah, gitu. Ini Pak bacanya. Nah, yang terakhir itu berarti 100%. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk gambar yang ini, Bapak bisa juga tahu gambarnya ini, Pak. Kayaknya di Excel ini, tapi saya lupa yang saya juga bikinnya. Karena ini kan ada dua penggambaran ya, Pak. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kayaknya ada deh kayaknya. Kalau menurut saya bisa ini kayaknya di Excel. Kan soalnya kan kadang-kadang
Kalau di Excel cuma satu diagram bar chart. Ini ada juga harus menunjukkan begininya ini Pak. Kenapa sih kok harus menunjukkan seperti ini? Ini kan kita bisa melihat ya alur dari tingkat kerusakan yang paling besar itu di posisi ini. Kalau ini sedikit sekali, artinya ini nggak terlalu berpengaruh signifikan pada sistem kita, gitu loh Pak. Nah ini yang krusial itu kalau kita ngomong misalnya mau ngambil berapa Paretonya, 30 itu berarti kan 30 yang paling kritis Pak. Nah nanti kondisinya itu nggak begini, hasil yang kita dapat nggak harus begini. Kadang kita sampai nemu 2 spare part Pak. Nanti saya tunjukkan ya Pak ya, salah satu contoh di jurnal itu. Jadi dia analisa untuk Paretonya itu misalnya contohnya 30. Ternyata posisi yang atas itu masih 15. Ini 15. Nah, karena kita mengambil klaster 30 70, berarti kan kita ngambil 30 yang paling efektif berdampak. Nah, bisa jadi dua item, 2 spare part yang harus dianalisa. Tuh. Makanya bukan aturan ya kalau kita lihat yang mau jadikan critical value kita itu apa gitu. Nah ini yang harus perlu untuk diperhatikan gitu. Coba bentar saya coba lihatkan dulu ya Pak ya, saya lupa. Nah ini contoh ya Pak ya, ini salah satu contoh yang sudah pernah saya review. Nah ini dia melakukan usulan perawatan mesin berdasarkan keandalan spare part sebagai solusi menurunkan biaya perawatan pada PT X, Y, dan Z. Izin Bu, belum berganti Bu. Siap sudah. Berganti. Siap sudah sekarang. Sudah ya Pak, sebenarnya Pak. Jadi balik. Nah ini saya langsung ke case-nya aja ya Pak ya. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan hasil dari spare part yang dirujuk, gitu. Nah, ini minggu depan Bapak coba cari. Kalau menurut saya lebih baik kita menganalisa dari beberapa jurnal yang sudah ada. Nah, nanti Bapak bikin berkelompok, kita review jurnal mereka. Nah, ini terkait dengan bagaimana dia menentukan dari sisi keandalan gitu. Nah dia ini melakukan usulan perawatan Pak terkait dengan mesin. Tapi kan di sini dia nggak ngomong mesinnya ini mesin apa lagi, mesin spare part aja. Gitu. Nah ini dia bergerak di bidang industri pembuatan keram rubber. Keram rubber ini berarti kayak karet gitu ya mungkin ya. Produksi ini sebagai alat pemotong bahan olahan karet. Berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan, mesin slab cutter ini sering mengalami kerusakan atau kegagalan. Berarti dia sudah meracu pada satu mesinnya. Kerusakan yang terjadi mesin ini mengakibatkan, terganggunya proses produksi yang saya bilang. Jadi kalau misalnya dia sampai ke breakdown, mesin ini dikatakan sudah mesin paling kritis gitu ya Pak ya. Jadi kan berarti dia punya mesin tapi yang diolah untuk dijadikan bahan itu khusus pada satu mesin ini, pengolahan karet. Gitu. Nah ini dampak yang terjadi itu menimbulkan kerugian. Biasanya di latar belakang itu selalu dilebaikan gitu Pak. Untuk bisa menunjukkan bahwa masalah ini menjadi masalah yang paling penting untuk diangkat. Ini mungkin sebagai pertimbangan Bapak besok. Jadi kadang-kadang kita perlu juga menunjukkan kenapa kok mesin harusnya ya Pak, ini mungkin ada di bahasanya. Bagaimana dengan proses pengolahan jam terbang atau jam kerjanya dari mesin slab cutter ini. Lalu kalau misalnya dia itu nggak berfungsi, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Atau kita rugi produksi berapa persen? Ini harusnya ditunjukkan, bukan hanya terkait dengan jam. Begitu kalau di latar belakang. Nah ini tujuannya. Dengan adanya ini
dapat dinyatakan dengan tingkat keandalan. Bila dipilih preventif, maka waktu untuk melakukannya itu kapan? Nah, ini dia ada pilihan gitu. Maintenance apa yang harus dia pilih? Seperti itu. Nah, ini metode yang dilakukan. Ini kemarin saya terlupa. Kemarin kan kita belajar di MTTF ini kan ya Pak. Yang pertama adalah menentukan komponen kritis. Lalu menentukan distribusi dari komponen kritis yang ada. Lalu menghitung nilai MTTF-nya. Ini yang kemarin kita lakukan itu sudah meloncat di sini Pak. Sebenarnya saya lupa, ini harus menentukan komponen kritisnya dulu. Lalu menghitung biaya dan perawatan korektif dan preventifnya. Kan karena tadi kan dia bilang, dia ini bingung mau melakukan perawatan apa gitu. Nanti akan dianalisa yang terakhir. Berdasarkan dari biaya yang paling minimum gitu. Nah, ini penentuan komponen kritis. Tadi kan dikatakan ya kalau diagram Pareto. Untuk menentukan, sebelum kita mengklasifikasikan diagram Pareto, maka kita harus membuat list seluruh komponen dari mesin itu sendiri. Nah, tadi kan dia pakai crude rubber atau apa tadi, rubber itu ya Pak, mesin rubbernya. Itu ternyata kalau di list ada 23 Pak komponen kritis. Nah, tahu komponen kritisnya ini apa? Ya dari buku sakitnya tadi. Gitu. Lalu langkah yang berikutnya ini dia lakukan yang namanya jumlah frekuensi dari tingkat kerusakan. Nah, kebetulan kalau di jurnal ini harga unit di setiap kerusakan itu dianggap sama Pak. Jadi contohnya ya kalau ini kan, kalau terjadi kerusakan dengan blade cutter, satu unitnya di dalam perbaikannya itu sekitar 515.000. Nih. Nah, dalam 1 tahun, ini saya nggak tahu ya datanya berapa tahun dia pakai. Dalam 1 tahun itu ternyata ada 41 tingkat kerusakan. Nah, maka dari sisi total pembiayaan itu biaya yang dia keluarkan sekian Pak. Sekian ribu. Berapa ini berarti? 21 juta ya Pak ya? 21 jutaan. Nah, yang kedua ada celang disk. Itu kalau kita memperbaiki biayanya adalah 803.000. Nah, dalam 1 tahun ada 20 kali. Maka biaya totalnya sekian. Nah, seluruh pembiayaan ini itu kita total dulu Pak sebelumnya. Lalu kita masukkan ke diagram Pareto tadi. Ini, belum dia. Nah, ini. Dia langsung ke ini kan ya. Dia kita masukkan ke diagram Pareto, baru nanti kita akan melihat analisanya itu dia pakai berapa. Kebetulan kalau di sini dia hanya melihat dari sisi frekuensi kerusakan dan biaya yang dikeluarkan, dan mendapati bahwa 3 kalau masalah ini. Nah, ini 3 komponen yang paling berpengaruh itu adalah blade cutter, celang disk, dan chain. Ini blade cutter, celang disk, dan chain TG kan. Ini gitu. Nah, analisa terkait dengan dasar komponen kritisnya, maksudnya faktor analisis dari Paretonya itu ini harusnya kurang kuat begitu. Harusnya kita harus presentasikan dulu dari sisi pembiayaan. Kalau bentuk Pareto itu berapa persen? Karena kan kalau dari sisi biaya ya wajar kalau kita melihat 3, tapi kan Pareto itu sebagai dasar gitu loh Pak, yang dijadikan akibat dari klaster tadi. Misalnya 30% dari faktor biaya yang paling besar itu bisa menunjang terkait dengan kegiatan proses produktivitas begitu. Baru pemilihannya adalah komponen. Mungkin ada yang ditanya dengan saya. Ini kemarin banyak Pak, kalau yang dari udara kemarin pakai ini. Apa Pak? Siap, untuk penentuan yang 3 komponen yang utama itu dilihat dari apanya Bu? Apakah dari frekuensi kerusakan sama biaya totalnya atau bagaimana? Kalau ini Pak, kalau di jurnal ini dia melihatnya dari biaya Pak. Biaya yang paling besar. Biaya tertinggi Bu ya? Ya, ini kan komponen itu. Nah,
Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Iya kan? Nggak ada kan? Iya, nomor 5. Itu. Ini Pak. Nah, tapi memang kan kalau analisa 3 gitu kan pasti nggak masuk Pak. Kalau ditanya penguji itu kenapa kok ngambil cuma 3 gitu. Kan nggak ada dasarnya. Tapi kalau Bapak bisa memberikan alasan tadi, dari 3 yang teratas itu mempengaruhi 80% pada standar komponen yang dijalankan. Nah, itu baru. Kalau ini kan dasarnya cuma biaya yang dikeluarkan gitu. Pertimbangannya. Seperti itu, Pak. Nah, ini masih di awal. Jadi penentuan kritis tadi masih di kategori Paretonya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, kalau yang iya. Itu tadi penentuan 80% ya dari misalnya ambil komponen kritisnya itu 80% mempengaruhi jalannya sistem atau 80% lain, Bu? Nah, itu Pak, tergantung makanya. Kalau ini misalnya gini ya Pak ya, dasar analisa kita membuat Pareto 30-70 atau 20-80 nilai tadi, itu mau melihat dari sisi apa? Apakah dari sisi biaya ini? Kan biasanya gini kan ya Pak, kalau ini saya ikuti jurnalnya ini dulu ya Pak. Saya ikuti kategori yang jurnal ini ya Pak. Misalnya begini, dari sisi pembiayaan 30%, itu biaya yang nggak mungkin 30% dari total ini, kalau di total berapa sih? Dalam 1 tahun itu biayanya terlalu mahal. Artinya berarti kan 30% ini adalah biaya yang masih sanggup kita bisa kerjakan gitu. Artinya biaya total ini yang masih bisa kita kerjakan. Jadi kan pengaruh dari biaya ini akan berpengaruh pada efektivitas dari jalannya program kita kan. Nah, makanya kita bisa pakai acuan berapa? 20 atau 30 biayanya itu. Atau mungkin ini contoh ya Pak ya, efektivitas dari sisi target tadi. Kalau target itu berarti kan kita bisa melihat bukan dari biaya Pak, tapi jam putar. Misalnya begini, misalnya ini saya pakai nama komponen yang sama aja ya Pak ya. Kalau saya pesawat sama kapal saya bingung, saya nggak tahu komponennya apa aja. Misalnya begini, komponen si blade cutter itu berpengaruh pada ketidakjalanan berapa persen. Misalnya ketidakjalanan itu maksudnya gini, kalau misalnya blade cutter ini rusak, nah itu kan dia akan menimbulkan kerusakan satu, itu berpengaruh pada jam operasinya dia. Maksudnya jam operasi ini jam failure yang harus diperbaiki, failure rate yang kemarin Pak. Bagaimana dia kalau misalnya waktu perbaikan itu mempengaruhi waktu perbaikan. Nah kalau perbaikannya itu misalnya berhari-hari, ya kan tidak jalan Pak sistemnya. Nah, tergantung makanya kita mau pakai biaya atau mungkin kita mau pakai time tadi, waktu sebagai acuan kita di dalam penentuan komponen kritisnya. Biasanya rata-rata biaya biasanya, karena kalau kita ngomong waktu itu biasanya relatif susah ya Pak ngedeteknya ya. Kalau biaya ya ini dia pakainya biaya rata-rata begitu. Ini nggak bilang ya Pak ya kalau di sini. Hanya tingkat kita bilang kalau rusak dia melakukan perbaikan itu sebesar 515. Nah kalau kita ngomongkan tingkat kerusakan kan iya tak kalau 515. Tingkat kerusakannya seperti apa kan begitu kan. Nanti kalau pasti panjang lagi ceritanya. Cuman kan di sini dikatakan bahwa rata-rata di dalam melakukan perbaikan itu adalah 500.000. Begitu. Itu sih yang biasa dipakai. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Bentar. Izin bertanya Bu. Iya. Izin untuk penentuan 20, 80 dan 30, 70 itu asumsi kita sendiri atau ada kriteria lain? Biasanya dari manajemen Pak. Siap. Jadi standar Bapak mau ya itu tadi pengeluaran biaya yang mau kita sebagai acuan kita itu paling besar sebenarnya berapa persen. Kita nggak bisa lepas dari nilai berapa kerugian yang kita keluarkan ya Pak ya. Kan tadi kan dalam 1 tahun 200 ini kan 21 juta ditambah 16 juta. Nah, sekitar berapa kan? 30-an. 37 ya Pak.
37. Berarti kan istilahnya dalam 1 tahun itu dia hanya bisa mencakup, jangan melebihi dari 30, dari 100, apa ya, kalau kita bilang 30 itu 30% dari faktor pembiayaan yang terbesar, kalau saya bilang begitu. Seperti itu. Coba sebentar, cari review lagi. Kemarin saya contohkan beberapa banyak review, itu biar Bapak langsung kelihatan gitu. Kalau misalnya nanti mau TA, mau bikin keandalan bisa. Nah ini Pak, dia menentukan, ini ya, saya bandingkan lagi dengan menggunakan judul lain. Belum keluar, Bu. Oh belum keluar. Nah, ini sudah Pak. Iya Pak, sudah ya Pak. Enggak, Bu. Nah ini bentuk lagi, bentuk lain. Nah ini penentuan interval. Jadi sebenarnya begini Pak, kalau di keandalan tujuannya itu selalu sama. Awalnya harus menentukan komponen kritisnya, tapi nanti outputnya terakhir-terakhirnya aja. Contohnya kalau ini kan menentukan waktu perawatan, kapan gitu kan ya. Kalau tadi kan menentukan, sebenarnya saya itu mau menjadwalkan yang apa tadi, preventif atau korektif sih Bu, gitu kan ya yang tadi. Tapi kan ujung-ujungnya sama. Intinya awalnya itu mereka sama Pak. Coba ini menentukan dulu mesin dan komponen kritis. Gitu. Nanti evaluasinya semuanya ya maksudnya tinggal jalan. Awalnya langkahnya begitu Pak. Awalnya langkahnya gitu. Jadi menentukan mesin kritis atau mesin dan atau komponen kritis dulu. Baru nanti Bapak tinggal ngapain? Menentukan jadwalnya apa, atau nanti tinggal kayak tadi pilihannya itu mau korektif atau prediktif gitu. Gitu. Nah ini kalau langkahnya. Nah ini menentukan mesin kritisnya ini berdasarkan dari apa? Kalau di sini nilai kritisnya dia ada bobot kriteria dan bobot Pak. Nah ini dia nilai kan. Gitu. Nah saya ada nilai. Nah ini lengkap nilai. Nilai kritis mesin pada sistem turbin. Ini kan dia ada 8 subsistem mesin ya Pak. Jadi satu mesin dia ada subnya. Nah ini dari subsistemnya ini kita nilaikan dulu. Ini komplit ini dia pakai metode LPDM-nya ada ini Pak. Coba lihat. Ini kan kriteria. Dia menggunakan kriteria dan nilai bobotnya. Kriteria ini kan Bapak bisa uji misalnya berdasarkan pada kebutuhan yang paling penting gitu kan. Nah ini kita bisa nilaikan grade kali bobot. Grade-nya itu maksudnya dari kriteria ini ya Pak ya. Ini mungkin nilai 4 kan, 4 dikalikan grade dikali bobot. Oh maaf. Kriteria 1 bobotnya 4. Nilainya dia untuk steam turbin itu 4. Jadi 4 kali 4 Pak, 16. 6 kali 3, 18. 4 kali 2, 8 gitu Pak. 2 kali 1, 2. Nah ini bobot yang paling besar itu di steam turbin. Jadi kalau kita ngelihat turbin, satu komponen turbin itu dia punya banyak subsistem, ada 8. Nah ini dicari subsistem mana yang mau kita cari. Kayak contohnya kemarin itu juga ya, sama di punya Pak Oki sama yang satunya itu loh Pak, siapa sih yang bawahnya itu. Gitu. Cuman dia nggak pakai metode pembobotan ini, nggak pakai itu. Cuman yang dipakai, yang dibuat analisa kalau pesawat itu punya subsistem gitu ya, ada engine, ada apa begitu Pak. Seingat saya ada 12 atau berapa itu dia sebutkan. Nah lalu ini Pak kebetulan tadi kan dia sudah bilang kan bahwa saya pakai steam turbin gitu kan. Nah kalau kita ngomong steam turbin, komponen steam turbin itu apa saja? Ini dia cari lagi di komponen kritis. Jadi dia itu mencari mesin kritis dan komponen kritisnya di jurnal ini. Lengkapnya begitu. Jadi kalau di TA kan ditanya, kenapa kok pakai pesawat ini, jenis ini? Kenapa nggak jenis pesawat ini? Begitu. Kayak kemarin kan terbantah itu kan Pak. Karena pesawatnya terlalu tua gitu. Nah, itu kan nggak cocok. Enak kalau kita pakai metode gini. Mungkin dari sisi waktu, karena kan kalau kita lihat kan, mungkin Bapak masih ingat ya, yang teori kemarin
di keandalan sistem. Semakin tua itu jangan dikira Pak kita semakin bagus untuk menganalisa keandalan, justru salah. Yang kita inginkan kan di kondisi yang lurus itu kan, kalau batak itu kan, nah itu yang kondisi yang lurusnya, bukan kondisi yang sudah mau uzur diperbaiki itu kita. Nah kita di kondisi yang stabilnya gitu. Nah ini dia mencari subsistem, dari subsistemnya itu di komponen kritis. Nah komponen kritisnya dia pakai menggunakan metode Pareto diagram. Nah ini yang saya bilang, ini dia mengklasterkan. Kalau di sini dia berapa ini? Nah ini Pak, dia pakai 80%. Coba, ini kan biring downtime-nya. Dia melihat waktu downtime-nya. Jadi komponen 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dari 10 kondisi yang ada, itu berapa waktu? Dari 1 tahun tadi ya Pak ya. Waktu downtime itu terjadi berapa lama? Di komponen, perbaikan komponennya. Downtime itu maksudnya begini. Kan ini mesinnya spare part-nya ini kan rusak, diperbaiki kan Pak. Nah downtime itu adalah waktu saat dilakukan perbaikan. Nah mesin ini kan dia nggak jalan sama sekali. Nah itu dia dihitung. Nah ini bukan akumulasi men, ini bukan satu kali kerusakan gitu, enggak. Mungkin bisa jadi akumulasi dari kejadian-kejadian yang sudah ada dalam 1 tahun gitu. Nah ini diakumulasikan, ternyata dalam 1 tahunnya gitu ya, bearing itu menyebabkan downtime 660 menit gitu. Nah membran turbin menjadikan 550. Nah di sini dicari kan downtime persentase totalnya itu 660 dibagi 2000 itu kan 33,50. Nah lalu yang ini dapat dari mana? 550 per 2000. Nah ini dapatnya ini. Kumulatif downtime ini bagaimana? Kumulatif itu digunakan. Nah yang kita kategorikan ini Pak, jadi Pareto itu adalah mengkategorikan bentuknya A atau B. A-nya dia itu adalah 80% bahwa proses ini, jangan sampai sebanyak proses ini adalah 80% yang mengakibatkan terkait dengan downtime. Nah ini yang downtime paling besar ya bearing, membran turbin dan stability. Mungkin ada lagi Pak yang ditanyakan dulu. Ini kita masih di penentuan komponen dulu ya Pak. Iya. Izin bertanya Ibu Rosa. Iya Pak. Izin tadi kami lihat contoh itu dari bobot dan dari harga ya, izin komponen kritis. Kebetulan kami di skadron bukan masalah komponen kritis juga. Seandainya komponen itu tercipta apabila mungkin contoh di kami pesawat F-16 ada 10, kemudian komponen yang terpasang itu ada 10 dan tidak ada stok, itu kami sudah masuk komponen kritis dan nanti ke AWP. Gini Pak, kalau kita lihat mesinnya ini ya Pak ya, kalau kita ngomong pesawat ya Pak, itu nggak boleh disamakan Pak. Misalnya kan pesawat, ya saya tahu maksudnya Pak, pesawatnya ada 16 biji unit ya Pak ya, kita ngomongin unit. Tapi kan mereka punya catatan masing-masing. Nah itu yang maksudnya. Jadi kita melihat nilai kritis ini ya, pada satu pesawat. Kita nggak bisa bilang kritisnya itu mentotal seluruh. Nah, enggak. Maksudnya kalau kita punya standarnya misalnya saya punya 3 pesawat, ini kita aja ya Pak ya, 3 pesawat. Nah lalu untuk kita bilang subsistemnya yaitu di sistem pesawatnya, satu pesawat dulu analisanya. Karena kalau kita ngomong keandalan mesin kan Pak, kita ngomong mesin ya satu pesawat ini Pak, satu satuan. Nggak bisa ngelihat 3 ini dari 3, maksudnya 3 kondisi keandalan sistem pada pesawat jenis ini, nggak bisa. Jenis pesawat ini ya nomor 1, yang nomor 1. Ya, berarti makna kritis di sini berbeda ya Ibu. Kalau di kami kan ketika tidak ada spare lagi, apabila misalnya pesawat terbang itu kadang turun suka trouble. Nah, makanya
setidaknya di gudang itu harus ada beberapa spare. Apabila spare itu Oh. sudah termasuk 1 sampai 2, itu masuknya sudah ke komponen kritis, karena idealnya ada namanya stok minimum level. Izin tadi kami mau meluruskan antara Oh. kritis yang keandalan atau dengan kritis yang kami kerja di Iya, lapangan, iya. sama atau beda itu. Gini Pak, saya tahu maksudnya Bapak. Mungkin itu kalau Bapak bilang kritis dari sisi stok mungkin Pak. Makanya ada seleksi stok. Siap. Iya kan ya Pak. Ya Nah berarti yang kalau ini keandalan itu kritis dari sisi kan kalau kita ngomong mesinnya ini sering rusak kan berpengaruh pada jumlah spare part yang harus gantikan kan Pak. siap. Nah kan ya Pak. Jadi kan Kalau kritis di sini berarti kritis terhadap komponen tersebut sering rusaknya atau tidak ya Bu? nah itu tadi tingkat Dan kerusakannya. komponen lainnya. Nah, tingkat kerusakan dari kerusakan rusaknya dulu, Pak. Tingkat- Saya tahu maksudnya Bapak. Tingkat kerusakannya dulu. Siap, Nanti siap. nanti ada juga, Pak. Ada juga analisa di jurnal itu yang dikaitkan dengan persediaan kita. Persediaan siap. Iya, Itu jadi dengan inventory ya Bu ya? iya baru itu pakai inventory. Biasanya itu pakai metode simulasi Monte Carlo. Nah, Iya. makanya ini masih belum, Pak. Belum merujuk ke metode. Ini masih di awal ini menentukan. Nah ini tahap awalnya untuk menentukan kenapa saya harus memilih mesin ini. Begitu. Kalau di metode penelitian itu loh Pak, ini masih di latar belakang. Siap. Tapi kan itu harus Tarik-tarik gitu, ditekankan kan. Biasanya kalau ya yang saya bilang tadi, keandalan tujuannya itu apapun, tujuannya Bapak mau kan, tujuannya kan ini kan temanya tentang kita mengamati suatu mesin gitu kan ya Pak. Ya. Tujuannya Bapak mau terkait dengan spare part-nya, inventory spare part, jadwalnya, atau menentukan, malah menentukan. Itu belum jadwal ya, tapi kan ini yang sebelumnya, jurnal saya sebelumnya, itu kan dia hanya sampai sini aja. Sebenarnya saya tuh milih yang mana? Saya mau milih yang korektif atau prediktif tadi kan begitu ya Pak ya, itu belum jadwal. Kalau ini dia jadwal, jadwal itu nanti outputnya ada tanggalnya gitu. Ada Pak dia. Kalau jadwalnya gitu nanti dikorelasikan dengan pesawatnya nggak Ibu? Kan kalau misalnya dia Nah. operasi, Itu ada yang begitu, ada yang enggak Pak. Oh. Kalau di TA kan, nah tergantung kalau nggak selesai Pak TA. Itu iya, Pak. kalau TNI AU itu Ada. rata-rata terutama korps kami ngambilnya tentang ini Bu, izin komponen kritis di gudangnya masing-masing. Nah, ini kami tadi sempat maksudnya kan goalnya itu kan sebenarnya lebih ke pesawat itu siap terbang dan tidak ada terkendala mengenai spare, begitu kan Ibu ya, izin tujuan akhirnya. Iya Nah, boleh. mungkin perencanaannya itu, perencanakannya siap. Mengenai Rencananya kayak gimana baru Bapak? Ini Ya. kan Pak, ini kan masih di tahapan 1 kalau dari gambar ini. Nanti Bapak mau lihat yang gambar tahapan yang keduanya ini tergantung dari misi apa. Gitu. Siap. Nah biasanya kayak kemarin itu Pak, biasanya itu di tahapan ini itu masih dibantahkan. Ini kan di proposal awal itu kemarin itu masih berputar di sini muternya gitu. Karena kalau kita sudah memilih gitu ya Pak ya, memilih. Biasanya kan kalau bab 1, 2, 3 itu kan latar belakang. Kenapa kok milih saat ini? Kalau saat ini kenapa? Nah itu memang harus ada data. Ini kalau menurut saya bagusnya dia ditunjukkan. Yang kedua ini, jurnal yang kedua. Ya. Karena kan nggak ini ya Pak ya, nggak sekedar data ditunjukkan, tapi dia mau menunjukkan dari sisi bentuk kriteria. Maksudnya itu ini kan pasti kan dia muncul grade itu kan nggak sekedar grade kan, dia kan pakai kuesioner juga kan, harus menentukan berdasarkan dari pihak expertnya. Saya lupa ini apa ya, nanti tinggal bisa dicari kriteria 1, 2, 3 ini didasarkan pada apa, kan pasti dia punya perhitungan kenapa kok bobot kriteria 1 ini lebih besar dibandingkan dengan kriteria yang keempat begitu. Siap. Seperti itu. Nah gitu Pak, kalau kemarin itu yang kemarin terbantah ya yang punya Pak Oki itu dia cuma bilang ini kan pesawatnya terlalu lama, terlalu tua gitu. Jangan-jangan dia di kondisi yang sudah down. Jadi
masih ingat nggak sih Pak yang PPT saya yang ini yang Ibu, kalau di TNI AU tidak ada istilah pesawat tua, yang ada US dan US. bentar Pak ini loh. Kemarin saya masih ingat sama Pak Ahmadi waktu itu Pak. Yang backup pas sebelah mana ya? Ya. Mana ya? Ah ini loh backup Pak. Jim belum tertampil. Iya benar. Nah ini loh Pak. Nah ini kalau Bapak tahu ya kan, kita sudah jalan. Maksudnya jalan ini kondisi yang saat ini sudah ya mau jalan. Nah yang di terakhir ini end of life failure. Kalau kemarin itu kan kena bantahnya itu yang kemarin itu yang punya Pak Oke itu kan. Nah apakah benar pesawat yang Bapak amati, nah yang ditanyain, itu pada kondisi yang di sini, inginnya kita kan harusnya di kondisi ini Pak, jangan di kondisi yang ini. Karena kenapa? Mau dinaikkan berapapun, naiknya dia itu tetap dia akan mengalami kerusakan. Artinya banyak lah tingkat kerusakan yang lain. Kan kita kondisi yang kita cari, maksudnya pemilihan mesin kita itu harusnya yang mesinnya itu masih kondisi yang ini, yang lurus ini gitu. Ya. Kalau tingkat failure kan failure rate-nya ini sudah terlalu tinggi. Kita ganti yang satu kena yang satunya, ganti satu kena satunya. Nah, repot kalau yang ini Pak. Nah, makanya jangan salah pilih ke mesin dulunya, mesin tadi. Kalau di jurnal yang kedua tadi ya Pak ya. Sebelum kita ngomong ke subkomponen itu ke mesin tadi, mesin apa yang diamati. Kalau Bapak tadi kan bilang punya banyak pesawat kan, pesawat mana dulu gitu. Itu yang paling penting. Nah itu mungkin bisa ditunjukkan Pak dengan jam terbangnya kalau menurut saya. Yang operasi ya Bu? Ya jam operasi. Apa ya, kalau kemarin Bapak skuadron juga ya kadang-kadang. Kami kan kebetulan kalau di TNI AU itu skadronnya hanya satu jenis pesawat saja, misalnya F-16, satu skadron F-16, jadi tidak ada jenis pesawat yang lain dan sama mungkin dari apa atau apa. Oh satu jenis Saja, cuman satu jenis ada 8 contoh di skadron 3 sendiri ada kurang lebih 16 pesawat yang siap, 13 S dan 3 US. Kadang yang US itu buat jadi komponen kanibal untuk mengganti komponen-komponen agar 13 pesawat itu tetap bisa beroperasi. Kemarin itu yang kemarin Pak Baru kan ada ya. Itu juga sama punya Pak Indra itu dengan saya skuadron tapi angkatan laut, cuma jenisnya Harus itu tahu saya Ya. Makanya dia malah memilih kemarin kan topiknya gini Pak, kalau yang kemarin dengan saya itu ya. Makanya saya ya skuadron kemarin baru aja melihat dari sisi tingkat kesiapan. Nah kemarin itu yang ditanya kesiapan apa